Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu mengenai aturan baru di seleksi P3K Guru tahun 2022, yaitu aturan yang ada di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Nah, jadi ada aturan main baru Bapak Ibu di seleksi P3K Guru tahun 2022 yang berbeda dengan di seleksi P3K Guru tahun 2021. Nah, jadi bagi Bapak Ibu simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa, admin ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya, agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, ini dia Bapak Ibu, ini adalah Permenpan RB yang terbaru, yaitu Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, yaitu semua aturan main di seleksi P3K Guru tahun 2022 ini sudah tertuang di Permenpan RB ini. Nah, di sini admin akan fokus langsung membahas yang paragraf 5, yaitu mengenai seleksi prioritas. Nah, jadi ini ada prioritas Bapak Ibu yang berbeda dari seleksi P3K tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021. Kita lihat pasal yang 32. Kita lihat yang ayat 1, seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Nah, jadi ini deh Bapak Ibu, hasil seleksi di P3K Guru tahun 2021, baik itu tahap 1 ataupun tahap 2, ini bisa digunakan di seleksi P3K tahun 2022, yaitu masuk dalam kategori prioritas 1. Nah, jadi prioritas 1 ini termasuk THK 2 yang lolos passing grade dan juga guru honorer negeri yang lolos passing grade dan juga lulusan PPG yang lolos passing grade dan juga guru swasta yang lolos passing grade baik itu tahap 1 ataupun tahap 2 yang mana nantinya akan menggunakan hasil seleksi P3K Guru tahun 2021 yang lalu. Kemudian ayat yang kedua, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Nah, jadi nilai seleksi P3K Guru tahun 2021 ini terdiri atas seleksi kompetensi tahap 1 dan tahap 2. Nah, jadi akan dipilih Bapak Ibu mana nilai yang terbaik yang lolos passing grade, maka dialah yang akan digunakan. Kemudian ayat yang ketiga, dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengikuti seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, hasil seleksi yang digunakan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Nah, jadi ini bagi Bapak Ibu yang mengikuti seleksi P3K Guru tahap 1 dan tahap 2, maka nilai yang akan digunakan ini mengikuti ketentuan sebagai berikut Bapak Ibu. Kita lihat yang pertama. Apabila pelamar memilih jabatan yang sama, misalkan sama-sama guru kelas, pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir yang paling tinggi. Nah, jadi jika Bapak Ibu pada tahap 1 dan tahap 2 kemarin memilih jabatan yang sama, misalkan sama-sama guru kelas, maka nilai yang digunakan adalah nilai akhir yang paling tinggi. Nah, jadi nilai tahap 1 dan tahap 2 mana yang paling tinggi, maka dia yang akan digunakan. Kemudian poin yang B, apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda. Nah, jadi jika ini memiliki jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi tahap 1 dan seleksi kompetensi tahap 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu. Nah, jadi ini bagi Bapak Ibu guru yang pada seleksi P3K Guru tahap 1 dan tahap 2 ini memilih jabatan yang berbeda, maka nantinya akan digunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi tahap 2 terlebih dahulu. Misalkan, pada tahap pertama tahun 2021 kemarin Bapak Ibu memilih jabatan guru matematika misalkan. Kemudian di tahap kedua Bapak Ibu beralih jabatan memilih jabatan guru kelas misalkan. Nah, jadi nilai yang digunakan adalah nilai akhir pada seleksi kompetensi tahap 2, yaitu nilai pada jabatan guru kelas yang dipilih pada tahap yang kedua terlebih dahulu. Jadi seperti itu Bapak Ibu penentuan bagi guru honorer yang mengikuti seleksi tahap 1 dan tahap 2. Kemudian ayat yang keempat, seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 dilakukan dengan menilai kesesuaian. Nah, jadi setelah prioritas 1, maka ada prioritas 2 dan prioritas 3.
Nah, jadi pelamar yang masuk dalam kategori prioritas kedua ini adalah guru THK2. Kemudian, pelamar yang masuk dalam kategori prioritas 3 ini adalah guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Nah, jadi guru honorer negeri yang memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun ini masuk dalam prioritas yang ketiga. Ini disesuaikan dengan kualifikasi akademik yang pertama, yaitu kualifikasinya Bapak Ibu apakah sesuai dengan yang dipilih atau tidak. Kemudian kompetensinya juga disesuaikan, kinerjanya, dan juga yang keempat pemeriksaan latar belakang atau background check. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu kesesuaian bagi pelamar prioritas 2 dan prioritas 3. Kemudian ayat yang kelima, penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari menteri. Nah, jadi kesesuaian dalam poin yang nomor 4 ini ditentukan oleh Kemendikbud. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pasal yang 33. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu ayat yang pertama. Pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Nah, jadi ini deh Bapak Ibu, baik itu pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2, dan pelamar prioritas 3 ini harus mendaftar di sekolah tempat bertugas sepanjang masih ada formasinya sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimiliki dan juga sesuai dengan kualifikasi akademik yang dimiliki. Jadi seperti itu. Kemudian ayat yang kedua, dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Nah, jadi baru jika di sekolah tempat Bapak Ibu mengajar saat ini tidak membuka formasi, maka Bapak Ibu bisa memilih ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, jadi diutamakan di sekolah induknya terlebih dahulu jika ada formasinya. Namun jika tidak ada formasi di sekolah induknya, baru bisa memilih ke sekolah lain. Kemudian ayat yang ketiga, pemilihan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai P3K. Nah, jadi ini murni dari inisiatif pelamar itu sendiri Bapak Ibu, keberminatan dari pelamar itu sendiri. Kemudian ayat yang keempat, yaitu keputusan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditentukan oleh PPK, yaitu pejabat pembina kepegawaian, berdasarkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, jadi keputusan sepenuhnya ini ditentukan oleh PPK Bapak Ibu, pejabat pembina kepegawaian, entah itu bupati, wali kota, dan sebagainya, dan mendapat rekomendasi dari menteri. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu poin penting, yaitu aturan baru yang berbeda di seleksi tahun 2022 dengan seleksi tahun lalu tahun 2021. Yang mana ada seleksi prioritas, baik itu prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3. Yang mana ini menguntungkan sekali bagi guru honorer, terutama guru honorer yang sudah lolos passing grade di tahun lalu namun tidak mendapatkan formasi. Yang mana nantinya di tahun 2022 ini akan mendapat prioritas ketimbang pelamar umum. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.